Hallo, ich heiße Sheila, ich bin 30 Jahre alt. Ich bin ein Experte im Exekutivbüro des indonesischen Präsidenten und ein indonesischer Delegierter für Y20 2022 for Youth Employment Track. Halo, nama gue Sheila. Sekarang gue kerja sebagai seorang tenaga ahli di kantor staf presiden. Dan kebetulan sekarang juga dipercaya sebagai salah satu delegasi Indonesia untuk KTT Youth 20 atau Y20 di G20 Indonesia 2022. Oke, jadi kebetulan memang aku cukup beruntung bisa dapat kesempatan untuk sekolah di luar negeri. Waktu S1 itu kuliahnya di University of Wisconsin-Madison di US, ngambil waktu itu triple major actually, so tahu. Jadi ngambil political science, economics sama international studies, sama ada minor juga in German. Terus waktu S2-nya itu di London School of Economics di UK, ngambil Master of Public Administration, fokusnya di Public and Social Policy. Mungkin kalau menurut aku sih bedanya ya, in general, aku ngerasa kalau di US itu dia lebih entrepreneurial gitu mungkin ya. Mereka tuh lebih pengen membuat students-nya itu well-rounded gitu ya. Jadi nggak sangat fokus sama akademis gitu. Sementara kalau di UK aku ngerasa lebih academically minded gitu, lebih rigorous gitu ya. Atau mungkin itu masalah S1 versus S2 juga, I don't know. Tapi aku sih ngerasa kayak gitu. Karena contohnya ya kalau di US itu misalkan untuk satu kelas gitu, satu course, nilai akhir kamu tuh merupakan kombinasi dari misalkan 30%-nya final, 20%-nya your participation in discussion session, terus ada 15%-nya dari your homework, etc. Tapi kalau di UK itu bisa aja untuk satu kelas tertentu itu 100% your final grade will be decided dari your final exam, that and only that. Jadi itu kan beda ya penekanannya. Kayak gitu sih aku ngelihatnya perbedaannya. Nah, itu juga mungkin waktu S1 gitu ya, mungkin karena aku pertama kali keluar negeri gitu ya, benar-benar masih sangat excited, masih muda belia gitu, jadi sangat aktif gitu di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di kampus, kayak sempat jadi presiden Permias di sana, Persatuan Mahasiswa Indonesia di sana, kemudian mengambil beberapa leadership position juga di beberapa organisasi student lain di kampus, jadi sangat aktif lah bisa dibilang. Tapi waktu S2 di UK itu mungkin karena memang fokusnya sudah lebih berat ya, masters gitu kan, and it's not an easy school in LSE, jadi aku nggak banyak involved di kegiatan keorganisasian atau kemahasiswaan di kampus, tapi lebih ke kayak ngambil internship di luar kampus gitu sih sambil belajar gitu. Sekarang saya kerja di kantor staf presiden sebagai seorang tenaga ahli, khususnya di Kedeputian 2 ya, namanya Kedeputian 2 bidang pembangunan manusia. Jadi kerja kita itu memantau program-program prioritas nasional pemerintah dan juga isu-isu strategis di bidang pembangunan manusia. Nah, kalau saya pribadi itu fokusnya di sektor perlindungan sosial, kemudian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sama sedikit kesehatan. Jadi kerjanya sih seperti apa? Mungkin gimana ya? Agak sulit juga mendeskripsikannya. Kalau ketemu sama presiden, enggak. Mungkin orang-orang mikir kayak gitu ya, kantor staf presiden judulnya. Tapi physically kita buildingnya juga beda gitu ya kantornya. Kalau kita kan berkantor di Binagraha, betul masih satu kompleks dengan istana, tapi we don't work in the palace itself. Dan presiden juga kayaknya saya nggak tahu ya, tapi kayaknya jarang di istana ya, karena kan beliau suka kemana-mana gitu, suka jalan-jalan. So we don't get to see him often, or at all actually. Iya seperti itu, dan kerjanya mungkin sehari-hari kita banyak melakukan analisis, kajian kebijakan, kemudian menyiapkan kayak bahan pimpinan untuk rapat, kayak misalkan presiden mengundang sidang kabinet paripurna atau rapat terbatas tentang isu tertentu.
Kalau itu berkaitan dengan bidang atau bidang yang kita ampu, tentu kita harus nyiapin bahan yang isinya ya itu tadi analisis atau kajian kebijakan yang sedang berjalan, permasalahannya apa, kemudian rekomendasi kita apa. Itu sih. Kemudian tentu melakukan hal-hal kayak monitoring dan verifikasi gitu untuk mengevaluasi jalannya program atau kebijakan pemerintah itu seperti apa. Kemudian banyak melakukan rapat-rapat koordinasi lintas kementerian lembaga untuk ngecek progress, update, and to identify problems in existing regulations. Kayak gitu sih mungkin kurang lebih. Oke, jadi kita kebetulan kayak ngelihat aja gitu ya ada pengumuman bahwa akan dilakukan rekrutmen untuk Y20 dan waktu itu saya mikir wah ini kesempatan yang oke banget karena kebetulan kan tahun ini Indonesia megang presidensi ya, so I thought it would be very special gitu. Sebenarnya saya dulu udah sempat nge-apply juga way back waktu tahun 2013 kayaknya, waktu saya masih kuliah S1 di US. Tapi ya waktu itu nggak dapet gitu ya, nggak berhasil jadi delegasi. So this year when I saw the announcement, I was like maybe I should try again. And then also this will be my last opportunity kan, karena usia aku sudah 30 tahun, jadi tahun depan nggak bisa lagi kalau mau apply. So yeah, I just went for it. Terus tentu ada proses-proses seleksinya. Kayak pertama harus ngumpulin essay dulu, kemudian bikin kayak video application gitu. Terus ada beberapa tahap interview dan online discussion juga yang harus dijalanin sebelum akhirnya kepilih. Iya, senang sih, senang banget, bersyukur banget dan cukup bangga juga karena kalau ngelihat alumni-alumninya kan keren-keren ya gitu orang-orang anak-anak muda Indonesia yang sebelum-sebelumnya mewakili Indonesia di Y20. So I think I feel privileged aja to be in the same sort of community as them. Keuntungannya yang pasti yang jelas apa ya? Satu ya pengalaman ya itu pasti kayak pengalaman bernegosiasi dan berdiskusi dengan delegasi-delegasi dari negara lain, pengalaman gimana apa ya memajukan atau mencampion suatu policy tertentu dan sebagainya. Tapi di luar itu aku rasa apa ya networking opportunitiesnya juga pasti semakin luas gitu ya, semakin lebar dan saya berharap ke depan bisa semakin membuka pintu sih karena kan kayak yang sekarang aja tuh Y20 apa ya koneksinya udah bagus banget gitu ya ke menteri-menteri atau ke orang-orang penting gitu yang saya harap mungkin ke depan bisa bantu apa ya semakin memperluas network saya juga sih. Tugasnya sebagai delegasi is quite a lot actually. Mungkin terutama karena kita tahun ini megang presidensi ya, jadi we have extra sort of stuff to do. Yang pasti yang utama adalah untuk menghasilkan yang namanya komunike ya. Jadi kayak policy brief, kayak policy recommendation yang kemudian nanti kita berikan sebagai Y20 ke G20 leaders melalui Sherpa ya, istilahnya kalau di G20 itu Sherpa. Jadi dalam beberapa bulan itu ada proses iterasi membuat draft communique gitu ya yang terus diperbaiki berdasarkan diskusi para delegasi dari ke-20 negara member G20. Kemudian selain itu sih sebenarnya apa ya? Mungkin karena kita itu tadi ada tanggung jawab tambahan sebagai presidensi, mungkin melakukan event-event yang lain gitu atau seperti ini misalnya ke media atau apa ya? Melakukan FGD atau diskusi dengan berbagai macam stakeholder seperti kelompok-kelompok pemuda lokal atau dengan engagement group dan working group lain di G20 yang pada intinya sebenarnya untuk mendukung tugas utama kita tadi sih untuk membuat atau menghasilkan komunike yang emang inklusif dan dan terbaik lah intinya. Tipsnya apa ya? Harus punya pengalaman banyak dulu kah gitu? Tentu akan. Kenapa? Kuliah di luar negeri. Enggak, yang pasti enggak sih. Yang pengalaman pasti akan membantu ya, pengalaman organisasi, pengalaman leadership gitu. Tapi I think your understanding of
the issues that you want to work on, it will be important. Karena tentu seperti yang tadi aku bilang dan udah ulang-ulang, kita harus bikin communique gitu ya, yang relevan dengan apa yang dibutuhkan pemuda gitu. Jadi I think you also have to internalize that you should be representing your constituent gitu kan. Dalam hal ini pemuda gitu. Jadi ada tanggung jawab dan amanah itu gitu untuk bisa mendengarkan suara mereka dan somehow in one way or another translate that to your communique. Itu sih mungkin. Terus I would say technical skills like public speaking, writing is also very important. Very very interesting research ya and survey results. Tapi mungkin ada berbagai perspektif untuk lihat itu. Yang pertama, sebenarnya pun untuk yang Gen Z aja itu kan sebenarnya masih minoritas ya yang lebih memilih untuk menjadi pengangguran dibanding nggak bekerja. Kalau saya nggak salah angkanya 41%. Iya itu rasionya paling tinggi dibandingkan dengan age group yang lain, tapi it's still a minority kan. Maksudnya masih lebih banyak Gen Z yang sebenarnya lebih milih untuk kerja gitu dibanding nggak bahagia di tempat kerjanya. Tapi di sisi lain juga mungkin kita bisa lihat mungkin ini masalah teknikal aja. Karena kalau katakanlah kita mewawancarai atau mensurvei orang-orang yang sama, katakanlah orang-orang di Gen X yang sama, tapi kita wawancaranya dulu pas mereka masih muda, artinya ketika mereka masih Gen Z-nya saat itu, mungkin harus hasil surveinya juga akan beda. Mungkin mereka akan lebih banyak rasionya yang menjawab, oh gue lebih milih pengangguran daripada nggak bahagia. Karena kan masalah ini aja ya, dinamika horizon cara berpikir as one person grows gitu. Mungkin kalau ketika masih muda, in general kita lebih idealis, lebih tanggung jawab atau bebannya masih nggak terlalu besar untuk menghidupi diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi punya privilege atau keleluasaan itu untuk berkata gue lebih milih bahagia, gue lebih milih pengangguran daripada gue nggak bahagia. Tapi tentu kalau udah makin dewasa lebih banyak tanggung jawab dan hal-hal lain yang lebih urgent sehingga preferensinya akan berbeda. Tapi di sisi lain kita juga bisa menginterpretasikannya sebagai mungkin there's an actual shift in values gitu. Mungkin anak-anak muda zaman sekarang lebih mementingkan their mental health, their sekarang kan makin sering expression of self love, self appreciation, which is great gitu ya. Dan mungkin itu memang suatu priorisasi yang berbeda dibandingkan dengan generasi-generasi yang sebelumnya. And that's fine too. I mean that's an interesting sort of phenomenon as well. So mungkin jawabanku adalah ada berbagai cara untuk melihat itu, tapi yang pasti mungkin ada impact yang tangible ya ke pasar dunia kerja. Mungkin kalau sekarang katakanlah employer pengen nyari tenaga kerja gitu ya dari anak-anak muda, mungkin mereka lebih harus memerhatikan aspek-aspek itu tadi yang membuat mereka bahagia, gimana caranya mereka bisa meng-offer work-life balance yang lebih oke, atau benefit-benefit yang lebih pas untuk bisa menarik perhatian para pemuda ini untuk jadi tenaga kerja mereka. Gitu sih kalau menurut aku. Again, I think it's menarik aja sih. Sebenarnya di satu sisi aku rasa itu baik ya. Mereka lebih perhatian dengan kesehatan dan well-being mereka. Tapi mungkin di lain sisi juga kita harus men-challenge diri kita sendiri sih. Ini kita emang butuh healing untuk kepentingan dan kemaslahatan diri kita, atau this is just an excuse for us to not do work or to not be responsible of something. Jadi menurut aku sih gimana kita bisa ngebalance-nya aja ya, bahwa ya kita pasti selalu perlu jaga diri kita sendiri, tapi di lain sisi juga kita selalu perlu untuk menantang diri kita sendiri dan selalu keluar dari zona nyaman gitu untuk bisa tumbuh, bisa grow. Ukur bahagia di dunia kerja menurut aku satu ini ya tergantung kita tuh suka atau enggak gitu dengan yang kita kerjain. Lagi-lagi klise dan mungkin banyak orang yang menjawab hal yang sama, tapi
Aku rasa itu penting gitu. Kalau kita nggak interest dan nggak tertarik sama apa yang kita kerjain, you wouldn't be happy. Terus yang kedua, aku rasa profil, boss atau pimpinan itu juga cukup penting ya. Whether or not they actually care about our growth, dan apakah mereka misalkan memberikan mentorship dan learning opportunities untuk kita gitu. At least for me that's important. Kemudian yang ketiga mungkin culture bekerja juga kali ya, dan kolega-koleganya tuh seperti apa. Tentu kalau nggak asik atau kayak banyak office politics itu nggak akan bikin kita bahagia. So maybe those three. Yeah. Bedanya apa ya? Sebenarnya sih mirip-mirip, maksudnya ya waktu aku kerja di London kebetulan memang banyak anak mudanya juga. Jadi banyak yang ambi and very pokoknya very ambitious, very smart, very talented. Terus mungkin karena itu juga perusahaan consulting gitu ya, management consulting, strategy consulting. Again orang-orang yang ambi-ambi dan pinter-pinter. Not very much different sih dengan apa yang aku alami juga waktu kerja di Jakarta. Mungkin bedanya sektor aja kali ya, private versus public itu mungkin yang lebih kentara bedanya menurut aku itu. Ya, lumayan sih betul. Jadi yang tadi aku mau bilang bedanya kalau di public sector itu memang mungkin lebih work culture lebih rigid, ada hierarchies that you have to follow, the way you speak, the way you behave yourself juga mungkin agak beda. Tapi untungnya mungkin kalau di kantor staf presiden specifically itu I would say nggak sekaku dibandingkan dengan di kementerian atau lembaga lain, karena mungkin kita juga bukan kementerian teknis, terus banyak yang bukan PNS-nya juga di kantor itu, banyak anak mudanya juga, so that helps. So I think ya itu sih dari kondisi atau work culture-nya juga udah membantu, nggak terlalu rigid. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin caranya biar lebih fun. Atau emang kakak lebih suka pekerjaan yang rigid gitu kan? Biasanya ada beberapa orang yang sukanya kayak gitu. Mungkin kalau di KSP itu sebenarnya kita punya cukup banyak waktu dan kesempatan untuk explore sendiri sih, untuk belajar isu gitu, terus untuk actually mikir gitu apa ya yang perlu kita lakukan untuk meng-approach masalah ini, karena there's no guidebook gitu, dan there's no kayak istilahnya SOP untuk melakukan pekerjaan kita gitu. Pendekatannya akan beda untuk isu A versus isu B. Jadi sebenarnya kayak hampir kayak laboratorium aja sih, seperti kayak setiap saat itu kita harus mikir cara yang terbaik untuk ngatasin isu ini apa ya, atau untuk di bottleneck isu ini seperti apa. Jadi cukup dinamis sebenarnya. Sebagai delegasi Y20 ya, aku rasa sih itu tadi actually menggolkan policy recommendations yang sudah kita formulasikan berdasarkan kajian yang kita lakukan dan juga diskusi dengan para kelompok pemuda. Intinya itu sih, bagaimana kita bisa represent their voice, really. It's just as simple as that. Dan berusaha mencampion apa yang menjadi kebutuhan mereka. Itu aja mungkin. Alright guys, thanks for watching. Signing out. Bye.